Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Supripedia. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat tentunya. Ibunda dan pemirsa sekalian, salah satu masalah gangguan saluran cerna yang sering dialami oleh anak adalah diare. Hingga saat ini diare pada anak masih merupakan masalah kesehatan di dunia, terutama di negara berkembang. Diare pada anak ini dapat terjadi secara akut maupun kronik. Diare pada anak juga sering menyebabkan kegawatan berupa dehidrasi, shock, dan dapat menyebabkan kematian jika tidak ditata laksana dengan segera. Terus, bagaimanakah cara penanganan dan pencegahan diare pada anak ini? Untuk mengetahui caranya, tetaplah di channel ini dan jangan lupa subscribe. Ibunda dan pemirsa sekalian, diare adalah satu kondisi di mana seorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair. Bahkan dapat berupa air saja dan frekuensinya lebih sering atau biasanya 3 kali atau lebih dalam satu hari. Adapun secara klinis, penyebab diare dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu karena infeksi, kemudian karena malabsorpsi, karena alergi, karena keracunan, dan karena imunodefisiensi dan sebab yang lainnya. Ibunda dan pemirsa sekalian, perlu diketahui jenis diare ada 2 jenis, yaitu diare akut dan diare kronik. Di mana diare akut adalah diare yang berlangsung kurang dari 14 hari. Sementara diare persisten atau kronis adalah diare yang berlangsung lebih dari 14 hari. Sedangkan berdasarkan derajat dehidrasi yang ditimbulkannya, maka ada 3 derajat dehidrasi, yaitu yang pertama adalah diare tanpa dehidrasi, kemudian diare dengan dehidrasi ringan sedang, dan diare dengan dehidrasi berat. Ibunda dan pemirsa sekalian, adapun gejala atau derajat dehidrasi adalah sebagai berikut. Jadi, jika diare tanpa dehidrasi, maka keadaan umum anak biasanya baik, masih dalam keadaan sadar, kemudian pada mata tidak cekung, kemudian pada keadaan umum normal, di mana Anda tidak merasa haus. Kemudian pada turgor biasanya kembali dengan segera. Jadi apabila kulit perut itu dicubit, maka dia akan kembali dengan segera. Kemudian diare dengan dehidrasi ringan sedang. Ini dimana keadaan umum biasanya anak rewel. Kemudian dijumpai mata yang cekung, dimana keinginan minum biasanya anak ingin terus minum karena haus, dan turgor kulit kembali lambat. Kemudian diare dengan dehidrasi berat, biasanya keadaan umum anak sangat lemah, lunglai, bahkan tidak sadar, kemudian matanya cekung, kemudian keinginan minum di mana anak tidak mau minum dengan kondisi turgor kulit yang sangat lambat kembalinya. Kemudian terapi yang harus dilakukan pada anak dengan diare adalah apabila diare tanpa dehidrasi, maka yang dapat dilakukan di rumah adalah yang pertama, berikan cairan yang banyak seperti biasa, kemudian teruskan pemberian ASI yang sering dan lebih lama. Kemudian anak yang mendapat ASI eksklusif dapat diberikan oralit atau air matang sebagai tambahan. Kemudian anak yang tidak mendapat ASI eksklusif maka dapat diberikan dengan susu formula atau dengan tambahan oralit atau cairan rumah tangga yang lainnya seperti kuah sayur, air tajin, dan yang lainnya. Kemudian dapat diberikan oralit sampai diare berhenti. Bila muntah, kemudian tunggu beberapa menit dan lanjutkan sedikit demi sedikit. Sedangkan jumlah oralit yang harus diberikan yaitu apabila anak di bawah 1 tahun, maka diberikan 50-100 cc per kali setiap diare. Apabila anak usia di atas 1 tahun, dapat diberikan 100-200 cc setiap diare. Kemudian dapat diberikan zinc dengan dosis apabila anak di bawah 6 bulan dapat diberikan 10 mg atau setengah tablet. Jika anak di atas 6 bulan dapat diberikan 20 mg atau 1 tablet per hari. Kemudian anak dapat diberikan makan untuk mencegah kurang gizi, di mana pemberian makan sesuai umur anak dengan menu yang sama pada waktu anak sehat. Kemudian tambahkan 1-2 sendok teh minyak sayur setiap porsi makan. Kemudian beri makanan anak yang kaya kalium seperti buah segar,
pisang, air kelapa hijau, dan yang lainnya. Kemudian beri makan anak lebih sering, biasanya dalam porsi kecil tapi sering, atau setiap 3-4 jam. Setelah diare berhenti, maka berikan makanan yang sama dengan makanan tambahan selama 2 minggu. Kemudian yang perlu diingat bahwa pemberian antibiotik hanya diindikasikan sesuai indikasi seperti diare karena adanya disentri, kolera, dan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah membawa anak ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan terdekat jika dijumpai tanda-tanda dehidrasi dan keluhan yang lain seperti BAB yang sangat sering, kemudian adanya muntah di mana anak juga sangat merasa haus dan anak minum dan makan sangat lamban, serta adanya demam yang tinggi, kemudian adanya BAB yang berdarah serta tidak membaik setelah 3 hari diare. Biasanya di rumah sakit akan dilakukan penanganan dehidrasinya, yaitu dengan pemberian cairan melalui akses intravena atau pemberian cairan infus sesuai dengan derajat dehidrasi sampai dehidrasinya teratasi. Biasanya pada diare dengan derajat dehidrasi ringan sedang, maka akan diberikan cairan infus seperti NaCl atau ringan laktat sebesar 75 cc per kilogram berat badan selama 4 jam. Sedangkan pada diare yang dengan dehidrasi berat, maka anak akan diberikan cairan sebanyak 100 cc per kilogram berat badan selama 3-5 jam. Ibunda dan pemirsa sekalian, hal yang harus diingat adalah pencegahan diare yang benar dan efektif, yaitu yang pertama dengan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan diteruskan sampai usia 2 tahun. Kemudian memberikan makanan pendamping ASI sesuai umur. Yang kemudian adalah memberikan minum air yang sudah direbus dan menggunakan sumber air yang bersih. Kemudian mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar. Kemudian buang air besar di jamban. Kemudian juga membuang tinja bayi dengan benar. Selain itu juga memberikan imunisasi campak untuk mencegah terjadinya diare. Ibunda dan pemirsa sekalian, demikianlah tips penanganan dan pencegahan diare pada anak ini. Kiranya bermanfaat bagi ibunda dan pemirsa sekalian. Dan untuk kelanjutan program ini, jangan lupa subscribe dan like. Dan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, dapat diisi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih serta salam sehat.